Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-00 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan dialog Palembang Menyapa untuk Anda, edisi pagi ini Kamis 4 Juni 2026, terkait topik 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Pendengar, sedikit kami informasikan untuk Anda, pemantauan titik api atau hotspot di udara merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan dan juga pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau akrab disapa karhutla. Di wilayah Sumatera Selatan khususnya dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh melalui satelit serta patroli udara, keberadaan titik-titik panas dapat dideteksi secara lebih cepat dan juga akurat sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Sistem pemantauan ini juga menjadi sangat penting mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan, lahan gambut, dan area perkebunan yang rentan terhadap kejadian karhutla, terutama pada musim kemarau. Dalam beberapa tahun terakhir, pendengar, hasil pemantauan udara menunjukkan bahwa sebaran titik api di Sumatera Selatan masih fluktuatif dan juga cenderung meningkat pada periode cuaca kering. Data hotspot yang diperoleh dari satelit menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang memerlukan verifikasi lapangan lebih lanjut. Informasi tersebut tidak hanya membantu pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam menentukan prioritas penanganan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan mitigasi bencana dan juga perlindungan lingkungan hidup. Jadi oleh karena itu penyajian data titik-titik api yang terdeteksi dari udara di wilayah Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kerawanan kebakaran, pola persebaran hotspot, serta efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan. Informasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi antar instansi, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan juga menunjukkan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, yakni Bapak Haji Bobi Novian SE/MSI, dan juga sudah hadir membersamai kita juga di studio Pro 1 RRI Palembang dari PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, yakni Ibu Sinta Mediani Estad STR Med. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sejahtera selalu. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita kedua narasumber, Pak Bobi dan juga Ibu Sinta. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oke, kalau Pak Bobi saat ini lagi sibuk apa Pak aktivitasnya? Sementara ini kita memantau berkaitan tentang karhutla lah, persiapan gitu. Oke, dengan Bu Sinta gimana? Iya, kebetulan saya di bidang informasi dan data di Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Saat ini juga sedang memantau perkembangan prediksi curah hujan 10 hari ke depan, kemudian juga pemantauan hotspot yang kita lakukan rutin setiap hari. Oke, baik. Kita ke Bu Sinta dulu, izin Bu ya. Iya. Oke, jadi ini Bu, ini berdasarkan kondisi cuaca dan iklim terkini di wilayah Sumatera Selatan yang berpotensi mempengaruhi munculnya titik api. Ini bagaimana Bu? Ya, jadi pemantauan hotspot itu sendiri kami diseminasikan informasinya setiap hari gitu Mas. Setiap jam 7 pagi kami rilis informasi hotspot sebaran yang berlaku 24 jam yang lalu. Jadi selama bulan Mei, terutama akhir Mei kemarin, itu memang sudah terjadi peningkatan jumlah hotspot yang cukup signifikan, namun dengan tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Ada tingkat kepercayaan sedang maupun tinggi. Nah, untuk tanggal 1 Juni kemarin memang terpantau ada 7 titik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Oke. Nah, 7 titik itu dapat dipercaya sebagai titik api yang sedang aktif memang. Untuk itu memang perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait langkah penanggulangan apabila sudah terjadi titik api yang sudah kami informasikan sebelumnya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan berdasarkan pantauan dari BMKG, bagaimana nih Bu tren jumlah hotspot di Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir nih Bu? Iya, dalam beberapa waktu terakhir tren jumlah hotspot itu sudah meningkat, ditambah dengan penurunan curah hujan. Seperti kita ketahui, 10 hari terakhir
itu wilayah Sumatera Selatan sudah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sedang, yaitu 6-10 hari. Nah, kombinasi dari peningkatan hotspot dan juga penurunan curah hujan ini tentu akan lebih meningkatkan resiko karhutlah. Maka pentingnya untuk kami berkoordinasi dengan Bapak di bidang BPBD dan instansi terkait lainnya untuk bagaimana langkah pencegahan meminimalkan resiko kejadian karhutlah ini. Oke, baik. Kita ke Pak Bobi. Pak Bobi, untuk tanggapan Bapak terkait kondisi terkini sebaran titik api yang terdeteksi di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemantauan udara bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Berkaitan saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Sinta dari BMKG. Prinsipnya kami berkolaborasi. Data BMKG ini kami berharapnya memang data yang kami harapkan. Karena untuk sementara apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar. Memang sementara ini untuk pemantauan udara di Sumsel itu alhamdulillah kita dikategorikan aman. Karena kondisi lahan di Sumsel ini sampai dengan pertanggal 3 Juni kemarin, apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar, realisasi di bulan Mei terakhir, kajian kita di bulan Mei. Tapi pada saat per 3 Juni 2026 ini alhamdulillah kita akan menggunakan metode laporan dari Pusdalop, aplikasi Songket, sudah dari Songket, sudah ada aplikasi dari Sipongi di Dinas Kehutanan, termasuk dari BMKG. Sudah itu juga kita patroli dari udara, alhamdulillah kita dibantu oleh BNPB Pusat, ada 5 helikopter yang bisa Bapak-Bapak Ibu lihat. Kita sudah ada waterbombing 3 helikopter, dua helikopter untuk patroli udara. Nah, apa yang dikatakan tadi saya sependapat memang di sana sini memang sekarang ini kita masih lahannya itu lahan basah. Jadi sisa hujan yang di bulan-bulan yang lalu, sebulan Mei itu kita masih dalam kategori apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar. Jadi lahan kita memang risiko kita di Sumatera Selatan ini adalah karhutlah berkaitan dengan lahan gambut. Jadi untuk sementara lahan ini masih basah. Jadi untuk sementara ini memang titik hotspot kita memang sudah ada dari udara kita sudah dapat informasi ada 5 titik api, titik hotspot maksud saya dari patroli udara itu ada di Muara Enim 1 titik, di Muba 2 titik, di Muratara ada 2 titik. Tapi kalau berdasarkan laporan Pusdalop, aplikasi Songket, aplikasi Sipongi yang dari Kementerian Kehutanan atau BMKG, udah ada beberapa kabupaten, contohnya Banyuasin ada 2 titik, Kota Lubuk Linggau ada 1 titik, Lahat ada 6 titik, Muara Enim ada 9, Musi Banyuasin ada 3 titik, Musi Rawas ada 6, Muratara ada 5, Oki ada 1, Oku 1, Oku Timur 2, Palinya 2. Itu jumlahnya 38 titik. Tapi kalau kita lihat dari posisi udara yang agak-agak ini cuma ada 5 titik kita lihat itu. Tapi sementaranya kita laporkan ke masyarakat bahwa kebakaran ini kita antisipasi. Saya rasa itu pengantarnya. Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait penemuan titik api kemarin, Pak, bagaimana kondisi terkini di lapangan hari ini, Pak? Berkaitan yang kita lihat patroli dari udara kemarin, dan saya sudah berkoordinasi pagi ini, tertanggal 4 Juni pagi ini, alhamdulillah titik api yang kita lihat itu sudah berkoordinasi, patroli udara sudah ada jungkir balik lah untuk mengamankan lahan itu, alhamdulillah udah bisa kita kendalikan. Berkoordinasi dengan kabupaten kota yang bersangkutan gitu. Itu untuk antisipasinya gitu, Pak. Oke, baik. Kalau untuk cakupannya sendiri, Pak, seluas apa? Oh, kalau sebenarnya gini, kalau seluasannya belum begitu parah. Oh, belum. Cuman barangkali inilah yang memang saya katakan dari dulu kemarin waktu kita diundang kemarin, memang kita harus edukasinya kepada masyarakat yang perlu ya Bu ya, Bu Sinta ya. Kalau kita nggak ada edukasi, nggak ada pendekatan kepada masyarakat, nggak ada kerjasama dengan kabupaten kota, baik perusahaan ataupun yang lain, nah kita nggak bisa. Jadi jangan seolah-olah waktu pas saat karhutlah, nah baru kita dipersalahkan, nggak ada siapnya. Cuman itulah intinya adalah sebelum terjadi karhutlah kita ada pendekatan kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan tentang sadarnya bagaimana mengamankan hutan itu. Oke, kalau untuk terkait faktor-faktornya Pak, faktor yang menyebabkan munculnya titik-titik api di wilayah Sumatera Selatan pada periode ini kira-kira apa aja Pak? Kalau saya lihat dari ini ya, dari kacamata saya pribadi, lihat juga laporan dari tim-tim kita yang sudah turun, itu tinggal bagaimana meyakinkan kesadaran masyarakat saya. Memang kadang-kadang nggak bisa. Apakah memang nanti solusinya kita juga dengan perusahaan-perusahaan kerjasama dengan DLHP, Kehutanan, ada tim.
kita berkolaborasi ke yang mempunyai perusahaan. Nah, kita juga kerjasama di situ berkaitan dengan bagaimana mempertanggungjawabkan sekitar wilayah tersebut gitu. Itu udah jalan kita dengan perusahaan-perusahaan itu untuk antisipasi supaya kita ada preventifnya gitu, Pak. Oke. Kalau dari Bu Sinta, Bu, menurut pantauan dari BMKG sendiri, Bu, ya, kabupaten dan kota mana saja nih, Bu, yang saat ini terpantau memiliki konsentrasi titik api tertinggi, Bu? Kalau untuk data hotspot sendiri, untuk tingkat kepercayaan sedang itu hampir merata di wilayah sebelah barat. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan tinggi kemarin terpantau di wilayah Oki, di Oku Timur, ada di Muratara dan Lubuk Linggau. Nah, sementara untuk tingkat kepercayaan sedang itu memang perlu verifikasi lapangan. Jadi kita juga membutuhkan respon masyarakat. Apabila ditemukan adanya titik api, mohon segera dilaporkan pada pihak terkait untuk dapat diverifikasi apakah itu benar kejadian kebakaran atau hanya biasanya nih pemicunya itu simple, cuma sekedar puntung rokok yang terbakar. Nah, pemicunya itu percikan api yang kecil. Namun karena curah hujan sekarang sudah mulai menurun, akibatnya itu akan menjadi titik kebakaran yang lemah. Bisa dipicu juga oleh berkurangnya curah hujan, meningkatkan resiko kebakaran gitu. Jadi kondisi panas, Bu, ya? Iya, perlu edukasi masyarakat, kesadaran diri juga, kemudian kepada para pelaku usaha mohon untuk tidak melakukan pembakaran. Untuk pembukaan lahan, pembersihan lahan itu yang sangat riskan sepertinya di Sumatera Selatan. Oke, berarti ini memang berpengaruh di musim kemarau juga, Bu, ya? Iya. Nah, kalau untuk seberapa besarnya, Bu, pengaruh musim kemarau ini terhadap peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel ini gimana, Bu? Untuk kondisi Sumatera Selatan pada bulan akhir Mei kemarin itu memang sudah kita prediksi sebagian kecil itu sudah memasuki musim kemarau. Jadi di wilayah Oki bagian selatan dan juga Muratara itu kita prediksi memasuki awal musim kemarau. Sedangkan sebagian besar lainnya itu nanti di Juni 1 dan Juni 2 baru masuk awal musim kemarau. Nah, intensitas curah hujannya akan semakin menurun nanti pada puncaknya sekitar bulan Agustus. Ya, kami prediksi nanti puncak kemarau itu di Agustus dan September. Nah, kewaspadaan kita juga harus terus ditingkatkan berdasarkan laporan hotspot yang kita diseminasikan setiap hari, dikombinasikan dengan curah hujan yang menurun, tentu tingkat kebakarannya akan kita lihat dari situ. Oke. Kalau dari Pak Bobi, ini Pak, faktor munculnya titik api kemarin itu apa, Pak? Itu apa yang dikatakan Bu Sinta tadi sebenarnya saya sependapat. Itu kesadaran ke masyarakatnya. Kesadaran. Jadi, ya. Segini, maksud saya gini, itulah perlunya edukasi saya katakan dari awal. Sudah itu perannya kabupaten kota, khususnya BPBD, termasuk juga dari stakeholdernya kehutanan, DLHP. Perlu kita memang pada saat titik sekarang apa yang dikatakan Mei sampai Juni Juli, memang rawan-rawannya berkaitan dengan karhutlah. Saya katakan dari awal juga memang perhatian dari pihak pemerintah. Kita bagaimana peran kita beredukasi, jangan sampai pada saat kita apinya lagi besar, lagi booming, asapnya lagi ini, nah baru kita berpikir bagaimana menyikapinya ke masyarakatnya. Itu maksud saya. Jadi dari awalnya memang saya tekankan bagaimana menyikapi itu, Pak. Oke, berarti ini Bu Sinta, untuk cuaca atau pengaruh masyarakat yang membakar atau membuka lahan ini sebenarnya seberapa pengaruh besarnya, Bu? Tentu saja kami dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak kasus kebakaran hutan itu memang dilaporkan dari pihak kepolisian itu memang ada pembakaran. Iya, kasusnya itu pernah juga knalpot yang dibakar nih, Pak. Knalpot yang dibakar di hutan itu pemicu kebakaran. Jadi memang penting kita sosialisasikan edukasi sebelum kebakaran itu menjadi lebih banyak gitu. Di awal-awal musim ini BMKG sendiri kemarin sudah melakukan operasi modifikasi cuaca. Pembasahan lahan-lahan gambut di Sumatera Selatan. Artinya lahan gambut yang kemungkinan akan menjadi bahan bakar untuk kebakaran hutan yang besar itu sudah kita basahi nih untuk antisipasinya. Namun untuk pihak-pihak terkait pelaku usaha, nah itu kan dimulai dari kesadaran diri sendiri sebenarnya, dari edukasi dari pemerintah dan kolaborasi dengan pemerintah setempat juga. Oke, nah kalau dari BPBD sendiri Pak, dari 5 titik lokasi yang sudah disebut Pak ya, kira-kira wilayah mana Pak yang menjadi perhatian gitu Pak? Kalau laporan pagi ini
apa yang dikatakan Bu Sita itu benar. Jadi sementara ini udah bisa kita antisipasi yang kemarin sempat booming 5 titik yang tadi yang saya katakan dari awal tadi ada di Muara Enim, ada di Muba, ada di Muratara. Alhamdulillah informasi pagi hari ini udah bisa diatasi. Tinggal kita edukasi yang di bawah. Kemarin kita lihat dari udara kan. Oke. Nah ini ada tim juga yang akan ke lapangan bekerjasama dengan BPBD-nya kabupaten tersebut dan dengan barangkali tadi dengan pihak kepolisian, tentara, Babinsa, Babin Kantipmas atau tim Satlinmas yang ada di kabupaten di kecamatan itu sudah alhamdulillah laporannya sudah bisa terkendali gitu. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk ini Pak, persiapan personil gitu atau kesiapan personil, sarana ataupun prasarana yang dimiliki oleh BPBD untuk menghadapi potensi karhutla ini pada musim kemarau tahun ini gimana Pak? Apa aja yang sudah dipersiapin? Untuk sementara kami sudah berkoordinasi dengan yang kita kan sementara ini ada 12 daerah prioritas penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Kita di 12 ini daerah prioritas penanganan karhutla udah berkoordinasi. Ada daerah yang telah menetapkan status siaga karhutla, ada 5 kabupaten, diantaranya Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Banyuasin. Nah untuk kita sendiri di BPBD Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah kita sudah menyiapkan persiapan itu. Ya barangkali saya katakan dari awal juga, dari kemarin-kemarin juga, berkaitan kita juga sumber dana efisiensi. Jadi kita berharap untuk pembuatan posko ataupun kita kerja di lapangan, saya berharap ya kita lihat keadaan nanti. Siap. Kalau memang apinya atau asapnya sudah, ini baru kadang-kali kita ke lapangan barangkali pendirian posko. Tapi untuk peralatan, sarana prasarana khususnya BPBD provinsi sudah siap. Saya juga menekankan kepada BPBD-nya kabupaten kota jangan mengharap dari provinsi. Jadi mereka juga harus ada. Jadi tiada timbal balik. Jadi jangan mengharapkan dari provinsi karena provinsi ini kan ada 17 kabupaten kota. Nggak mungkin kita 17 kabupaten kota berperan aktif gitu. Saya rasa itu Pak. Oke, nah kalau untuk nanti Pak, nanti kalau misalkan sewaktu-waktu mendapatkan informasi adanya titik api di suatu wilayah, kira-kira langkah apa nih Pak yang nantinya akan segera dilakukan oleh BPBD sendiri? Kalaupun itu terjadi ya, apa yang dikatakan Bu Sinta tadi ya, terus terang kalau kita masih berharap hujan, masih berharap hujan, karena terus terang kita juga dari anak petani juga mengharapkan kebun sawah itu masih bisa dialirin air. Kalaupun ada terjadi contoh-contoh ini, mohon maaf kita berkisar intermezzo contoh, misalnya di Kabupaten Ogan Ilir nih, Ogan Ilir atau Oki yang berpapasan dengan jalan tol. Nah itu apa yang dikatakan Bu Sinta tadi, gara-gara sepuntung rokok bisa dilempar jadi ini bisa kebakaran. Nah, jadi barangkali kalaupun itu ada terjadi, memang sudah ini kami akan mendirikan posko. Jadi pemerintah provinsi, BPBD-nya provinsi akan mendirikan posko di titik-titik itu bekerjasama dengan BPBD-nya kabupaten kota. Jadi kami berharap sebenarnya intinya peran masyarakat, perannya stakeholder yang ada di kabupaten kota. Tanpa ada bantuan, sumber dana ataupun berkolaborasi, tidak mungkin provinsi akan sanggup untuk berkaitan dengan kolaborasi tersebut. Saya rasa itu. Oke, baik. Kalau dari Bu Sinta Bu, misalkan apa nih Bu perbedaan antara hotspot yang terdeteksi satelit dengan kejadian kebakaran yang telah terkonfirmasi di lapangan itu seperti apa Bu perbedaannya? Iya, jadi data hotspot itu sendiri diperoleh dari pemantauan satelit cuaca ataupun satelit penginderaan jarak jauh. Dia merekam citra satelit di mana area itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Nah, pada saat terdeteksi suhu itu lebih tinggi, maka dia akan keluar data menjadi titik hotspot. Namun titik hotspot itu memiliki tingkat kepercayaan 3 level nih, ada yang level rendah, level sedang, dan level tinggi. Nah, untuk level rendah biasanya biasnya lebih besar, tingkat kesalahannya lebih besar, karena kepercayaannya hanya di bawah 30%. Sedangkan untuk level sedang itu tingkat kepercayaannya 30-80%. Nah, untuk level sedang ini kita perlu verifikasi nih ke lapangan untuk memastikan itu titik api atau bukan. Sedangkan untuk level tinggi itu confidence-nya sudah di atas 80%. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah titik api yang sedang aktif. Nah, dari data hotspot juga kita bisa tahu koordinatnya, lintang bujurnya, waktu pengamatannya. Kemudian juga untuk sebarannya itu kan ada analisis yang berbeda lagi. Jadi informasi sementara yang bisa kita sampaikan, kami juga mensupport dari website Spartan, mungkin Bapak Bobby tahu.
Di Spartan itu sudah kita kombinasikan data hotspot dan data unsur cuaca. Unsur cuaca yang berkaitan seperti curah hujan, suhu, kelembaban, dan arah angin. Jadi di sana sudah terlihat nih, kalau dia sudah potensinya sedang menuju tinggi, maka kita sudah wajib menyiagakan pasukan tentunya ya Pak, untuk segera melakukan tindakan penanggulangan. Gitu. Betul. Oke, terkait data hotspot Bu ya. Nah, kalau untuk tingkat kepercayaannya sendiri Bu, dari data hotspot yang digunakan BMKG dalam pemantauan Kahrula ini seperti apa Bu tingkat kepercayaannya? Iya, jadi BMKG menampilkan ketiga level itu Pak. Ketiga level, rendah, sedang, dan tinggi kami tampilkan dalam suatu peta sebaran hotspot. Dari BMKG sendiri menggunakan 4 satelit. 4 satelit yaitu satelit NOAA, Terra, Aqua, dan SNPD. Jadi satelit pemantauan ini beroperasi siang dan malam. Jadi laporan itu mencakup waktu 24 jam yang lalu. Dari 24 jam lalu akan kita rilis jam 7 esok paginya. Oke, kita ke Pak Bobi lagi Pak, izin ya. Boleh. Oke, kalau dari BPBD sendiri Pak telah mengerahkan 2 helikopter untuk waterbombing Pak ya. 3 Pak. Oh 3. 3. 3 untuk waterbombing sendiri. Iya. Jadi seberapa efektif Pak metode ini dalam mengendalikan kebakaran Pak? Gini, kalau berkaitan dengan efektifnya, efektif kita. Karena berus terang capaian untuk yang helikopter tadi kan memang dia menampung air tadi kan. Kadang-kadang kendalanya kita memang, ini kendalanya kita di lapangan itu kadang-kadang jarak yang kita bisa masuk itu nggak bisa kita kadang-kadang pakai kendaraan. Pakai tangki-tangki itu ya. Iya, jaraknya. Tapi kita kadang-kadang solusinya pakai kendaraan. Tapi bawa apa istilahnya itu bawa tangki di badan gitu kan. Tapi itulah gunanya ada helikopter tadi membantu. Jadi sebaran air yang diturunkan dari ada di bawah itu apa istilahnya namanya ya, tanknya itu untuk buang airnya gitu. Jadi memang ada efektifnya gitu Pak. Sudah efektif ya. Efektifnya. Dari 3 helikopter tadi ya. Ya ada 3. Oke, nah kalau dari Bu Sinta sendiri saat ini Bu, Sumatera Selatan ini sebenarnya sepenuhnya sudah memasuki musim kemarau atau belum Bu? Menurut yang sudah kami prediksikan itu wilayah Oki bagian selatan, wilayah Muratara itu sudah memasuki awal musim kemarau pada dasarian 3 Mei kemarin. Untuk sebagian besar wilayah Sumatera Selatan akan memasuki pada bulan Juni ini di awal dasarian 1 dan kemudian di wilayah sebagian kecil wilayah bagian barat itu memasuki awal musim kemarau di Juni 2. Jadi memang belum merata masuknya, baru di awal dasarian 3 Mei kemarin ada sebagian kecil yang sudah memasuki awal musim kemarau. Oke, baik. Bu Sinta dan juga Pak Bobi, kita izin break dulu ya. Boleh. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini yang sangat hangat sekali dan juga sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Nanti kita akan kembali lagi masih di Dialog Palembang Menyapa. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya. Rif, saya mau curhat leh. Kenapa kau menangis? Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Ini tisu. Sudah berhenti cuma menangis. Tapi saya jengkel, kau tahu Rif. Ivan bakasi sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu Rif. Kau menangis, terus bakasi habis tisu. Kau tahu semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin. Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan,
berapa jumlah pohon yang harus ditebang, dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli. Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan? Ini saja kau pakai taplak meja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-26 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Haji Bobi Novian SMSI dan juga Ibu Sinta Mediani Estat STR Med dari Kabin Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan dari PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Pendengar, kami informasikan sebelum kami melanjutkan perbincangan di kesempatan pagi hari ini, untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan bertanya terkait topik 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Langsung saja telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821 7927 9090. Oke, kita sapa kembali Pak Bobi dan juga Ibu Sinta. Pak Bobi, Bu Sinta, kita buka WhatsApp dulu ya. Sepertinya sudah ada titipan pertanyaan dari pendengar yang sudah membersamai kita di kesempatan pagi ini. Pertanyaan dari Pak Roni di Lorok Pak Jo nih, Pak. Cuaca di Palembang terasa sangat panas akhir-akhir ini. Itu kenapa ya, Bu? Nah, berarti ini pertanyaannya untuk Bu Sinta ya. Iya. Oke, silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Roni. Memang kita sudah merasakan ketidaknyamanan ya Pak, karena penurunan dari curah hujan. Jadi kalau pada saat curah hujan itu menurun, suhu itu meningkat, maka kelembaban di tubuh kita juga menurun. Rasanya tuh lebih haus, lebih gerah. Jadi pemantauan kami, monitoring hari tanpa hujan pada dasarian 3 Mei kemarin, memang sebagian besar wilayah Sumatera Selatan itu sudah tidak mengalami hujan selama 6 hingga 10 hari. Nah, tentu saja ini sudah menurunkan kelembaban, sehingga suhu udara tadi yang tinggi tidak mendapatkan hujan, tidak punya netralisir nih. Jadi suhu udara sangat terasa panas. Jadi saran kami untuk 10 hari ke depan itu juga diprediksi curah hujan akan terus menurun, memasuki awal musim kemarau. Jadi sebagai bahan pertimbangan untuk kita tetap menghidrasi diri, memperbanyak minum air putih tentunya. Jika tidak berkepentingan di luar, bisa di dalam ruangan saja, gitu Pak. Betul. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa diterima ya Pak Roni ya. Amin. Pendengar, masih kami nantikan kembali kebersamaan Anda. Silakan berpartisipasi terkait pertanyaan di 0711369977 di via telepon, atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp seperti Pak Roni Lorok Pak Jo tadi di 082179279090. Kita masih ke Bu Sinta, Bu ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk saat ini Bu, saat ini akan terdapat wilayah di Sumatera Selatan yang mengalami kondisi cuaca yang sangat kering sehingga berisiko tinggi terjadi kebakaran lahan. Ini seperti apa Bu, Ibu menanggapinya? Untuk saat ini kita sudah mengantisipasi dengan pembasahan lahan. Sebelumnya pada bulan Mei kemarin itu sudah ada operasi modifikasi cuaca seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu untuk mengantisipasi kekeringan lahan, terutama di lahan gambut. Jadi potensi kebakaran di Sumatera Selatan ini sangat besar di wilayah lahan gambut. Ya, di wilayah Oki, OI, Usi, Banyuasin. Jadi itu sudah kita lakukan operasi modifikasi cuaca dengan membuat awan itu lebih cepat matang. Menciptakan hujan buatan agar lahan itu tetap basah. Siap. Ya. Kalau untuk prediksi puncak kemarau, kapan Bu kira-kira? Iya, jadi informasi musim kemarau ini sudah kami rilis nih Pak. Minggu kemarin sudah kami rilis.
bahwa awal musim kemarau akan dimulai dari dasarian 3 Mei, kemudian dasarian 1 Juni, dasarian 2 Juni. Sedangkan untuk puncak musim kemarau itu sendiri diprediksi akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September. Oke, mudah-mudahan nggak meleset Bu ya. Iya, mudah-mudahan ada hujan. Ada Ya, hujan. kita iya. tetap berharap selama musim kemarau hujannya tetap akan Amin, amin, Amin. datang, amin, jadi potensi karhutlah kita juga menurun gitu. Amin, amin. Amin. Oke, kita ke Pak Bobi izin Pak. ya, Oke, silakan. nah kalau dari daerah nih Pak, daerah mana saja yang sampai saat ini masih menjadi perhatian, masih menjadi perhatian kita bersama terhadap karhutlah ini Pak? Dan apakah ada penambahan wilayah maksud kami dari sebelumnya Pak? Kalau untuk sementara tadi apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar, saya sependapat. Memang antisipasinya memang kita perlu, tapi untuk berkaitan dengan kebakaran hutan, karhutlah yang meningkat memang belum, masih landai kita. Cuman kita barangkali ini kami provinsi, BPBD provinsi barangkali kalaupun memang terjadi karhutlah kami akan mendirikan posko. Barangkali posko yang berdekatan Bu. Iya. Maksudnya dari OKI dan OI menempel gitu. Contohnya antisipasi di jalan tol. Iya. Di jalan tol atau sebelum arah yang dari Kertapati menuju Indralaya, yang jalan non tol. Oh nonton. Ya, itu barangkali antisipasi di situ akan kami rencanakan membuat posko. Tapi kami berharap juga tadi apa yang katakan Bu Sinta tadi, mudah-mudahan hujan itu yang diharapkan sekali. Jadi bisa lewat dari alam, bisa juga kita dari non teknisnya gitu Bu. Itu Bapak. Ya. Oke baik. Nah kalau untuk terkait peran Pak atau koordinasi dari BPBD dengan TNI atau mungkin dengan Polri, Manggala Agni juga serta pemerintah kabupaten kota dalam upaya pencegahan penanggulangan karhutlah ini seperti apa Pak? Alhamdulillah kami kan kemarin gelar pasukan kemarin. Kita bisa lihat, masyarakat bisa lihat di Gria Agung kemarin berkolaborasi dengan BNPB Pusat, Manggala Agni, dari TNI Polri, masyarakat peduli api yang ada di Dinas Kehutanan dan lain-lain itu alhamdulillah kita kerjasama. Ya intinya berharap kita menjaga bumi, kita menjaga bumi, bumi menjaga kita. Saling jaga Pak ya? Iya, saling jaga. Oke baik. Berarti untuk koordinasinya Alhamdulillah. terjalin dengan bagus Pak ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah kalau untuk terdapat peningkatan jumlah titik nggak Pak kira-kira dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya untuk titik api ini? Kalau kita lihat, kita lihat 10 tahun, 5 tahun yang lalu, itu tinggi. Nah, alhamdulillah di tahun 2026 ini sementara kita melandai. Kita berharap apa yang dikatakan Bu Sinta nanti sampai bulan Agustus jangan sampai tinggi lah, melandai lah. Iya. Kalau bisa ada titik hujannya. Iya, kalau Jadi bisa mudah-mudahan- sebelum ya. Ya, untuk sementara ini kita melandai. Belum dari yang tahun 2025 tinggi, misalnya 500 titik. Nah, kita sekarang baru prediksi baru 200 titik atau 100 titik gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Bu Sinta lagi Bu. Oke, nah kalau untuk perakiraan curah hujan nih di Sumatera Selatan dalam minggu atau bulan depan ini gimana Bu prediksinya? Jadi kami sudah memantau prediksi curah hujan 2 dasarian ke depan. Oke. Jadi pada dasarian 1 Juni itu terlihat penurunan curah hujan. Curah hujan kita prediksi berkisar di bawah 100 mm. Kemudian di dasaran 2 juga masih terjadi penurunan curah hujan, namun di sebagian kecil wilayah itu curah hujannya masih kategori menengah. Jadi peluang potensi hujan juga tetap ada meskipun peluangnya hanya di bawah 50% ini. Ya, tapi aktifnya gelombang-gelombang di Khatulistiwa itu bisa mengaktifkan kembali potensi pembentukan awan. Jadi sebenarnya pada awal musim kemarau ini kondisi memang curah hujan sudah menurun. Tapi peluang potensi hujan juga tetap ada. Tetap ada Amin, ya? amin, amin. Oke, mudah-mudahan Bu ya. Oke, kita ke Pak Bobi lagi Pak Bobi. Nah ini kan Pak untuk titik-titik api yang ditemukan kira-kira ini berada di lahan mineral atau lahan gambut nggak Pak? Dan kalau misalkan ada di lahan-lahan tersebut bagaimana Pak ini tingkat kesulitan dalam proses pemadamannya? Untuk sementara ini kalau bicara 2 alam tadi, lahan tadi, untuk sementara kalau lahan gambut belum. Nah, tapi barangkali kita udah proaktif ke pendekatan kepada masyarakat yang mempunyai lahan gambut karena lahan gambut ini agak susah madamkannya. Iya, betul. Karena bukan di atas tapi di bawah. Nah, itu permasalahannya. Jadi kita barangkali berperan bersama dengan BPBD-nya kabupaten kota, barangkali juga tadi apa yang dikatakan Bu Sinta tadi, OI, OKI
Mubah Banyuasin, tapi yang memang agak riskan ini kita arah ke titik-titiknya ke arah tol. Jadi kita udah pendekatan kepada masyarakat baik dengan kadesnya. Jadi alhamdulillah sudah pendekatan. Jadi tinggal bagaimana menyikapinya ke depan. Nah itu mudah-mudahan nggak begitu pengaruhnya, parah benar gitu. Oke, nah kalau untuk status siaga karhutla Pak, nah kalau dari BPBD sendiri telah menetapkan status siaga karhutla di beberapa wilayah tertentu Pak, seperti yang disebutkan tadi, dan misalkan iya, ini atas dasar penetapannya seperti apa Pak? Oh gitu. Yang jelas kalau kita tadi kan udah saya katakan tadi, kita udah ada laporan dari 5 kabupaten, tapi sebelum menetapkan status siaga karhutla itu kita memang rapat koordinasi dulu. Jadi dari laporan dari desa, kecamatan, kelurahan, tidak langsung kabupaten tersebut langsung menetapkan karhutla. Gitu. Jadi kita ada laporan dari tadi apa yang dikatakan Bapak tadi, ada yang dari stakeholdernya, tentara, TNI, dari masyarakat. Nah, baru ada kesepakatan, baru kita menetapkan siaga karhutla. Jadi itu. Oke, jadi berdasarkan ini dulu Pak ya? Iya, rapat koordinasi. Rapat koordinasi dulu. Kabupaten tersebut gitu kan. Oke, nah kalau untuk tantangan terbesar nih Pak, tantangan terbesar yang dihadapi dalam menangani titik api yang berada di kawasan gambut atau lokasi yang sulit dijangkau seperti apa nih Pak? Kalau tantangan ini pengalaman tantangan sih. Yang pertama adalah luas wilayah rawan karhutla di Sumatera Selatan. Itu apa yang dikatakan Bu Sinta tadi. Kalau kita tidak dibantu oleh waterbooming atau patroli udara, nggak bisa kita lihat. Jadi luas wilayah yang pertama sekali tantangan beratnya. Akses lokasi yang sulit dijangkau. Tadi kan titik api itu adanya di sudut itu, jadi nggak bisa kecuali kita pakai waterbooming tadi, itu salah satunya. Keterbatasan sumber air di lapangan. Nah, jadi kalau kita pakai waterbooming itu nggak bisa langsung kita lihat juga keadaan. Kita mengambil air di sungai itu kita lihat bagaimana ada rumah atau kebun atau gimana. Jadi bukan langsung ada air, waterbooming bisa turun nggak. Kita lihat keadaannya. Sudah itu ada potensi kebakaran berulang-ulang. Nah itu tadi kesadaran kepada masyarakat berkaitan dengan menjaga hutan tersebut. Gitu Pak tantangannya. Tantangannya Pak ya, yang saat ini dialami di lapangan Pak ya. Air juga kendalanya itu baik anggaran. Berkaitan efisiensi 2026 ini kita sama-sama mengikat tali pinggang kuat-kuat. Kalau nggak terikat kuat-kuat ya inilah risikonya gitu. Kalau untuk terkait patroli di udara nih Pak, nah jadi bagaimana kalau misalkan peran dari patroli udara ini dalam mendukung upaya deteksi dini dan juga pencegahan kebakaran hutan di lahan yang ada di wilayah Sumsel seperti apa Pak? Kalau udah udah dari akhir bulan Mei ya Bu Sinta ya, itu sudah patroli udah jalan. Jadi kita dibantu dari BNPB pusat, berdasarkan kan ini kita udah bisa online dari sistemnya tadi kan Sipomi ya, Sipongi. Ada juga dari Pusdalat Off gitu kan, ada data dari satelit gitu kan. Bukan BPBD atau teman-teman di BMKG aja bisa lihat, dari pusat juga bisa lihat dari satelit. Nah barangkali itulah dasar tadi kan kita udah katakan ada status karhutla di Sumsel dan juga kita udah apel siaga berkaitan persiapan karhutla. Itulah fungsinya kita dibantu oleh BNPB berkaitan dengan monitoring tadi. Ada waterbooming sudah turun, sudah yang helikopter untuk memantau situasi di lokasi juga sudah patroli. Itu salah satu wujudnya berkaitan dengan persiapan karhutla tersebut gitu. Oke, baik. Kita ke Bu Sinta lagi izin Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk fenomena iklim global nih Bu, seperti kita sebut El Nino Bu ya. Nah, ini kira-kira berpengaruh terhadap potensi karhutla di Sumatera Selatan tahun ini enggak Bu? Iya, jadi kalau El Nino yang kita bahas itu adalah fenomena global. Artinya pengaruhnya itu cukup luas. Tidak bisa kita spesifikkan hanya Sumatera Selatan saja. Jadi pada saat ini kondisi El Nino itu terpantau lemah menuju kondisi moderat. Kondisi ini harus kita waspadai di wilayah Sumatera Selatan juga wilayah Indonesia bagian selatan karena pengaruhnya di sekitar itu. Wilayah yang awalnya cukup hangat, masa udaranya sekarang menjadi cukup dingin sehingga potensi pembentukan awan cukup berkurang. Nah, jadi yang perlu kita waspadai dari El Nino adalah penurunan dari curah hujan. Khususnya saat ini kita lagi masuk musim kemarau nih. Kita saat ini mau masuk periode musim kemarau, itu secara normal memang kita akan masuk musim kemarau. Ditambah kondisi El Nino, tentu ini menjadi kolaborasi yang aktif untuk menurunkan curah hujan. Oke, baik. Nah, kalau untuk ini Bu,
koordinasi ya antara BMKG dengan BPBD, wih pas nih, dan juga instansi lain yang terkait dalam penyampaian informasi hotspot dan juga peringatan dini karhutla ini seperti apa, Bu? Iya, jadi kami BMKG dengan instansi-instansi terkait termasuk BPBD juga memiliki WA koordinasi kita ya Pak. Iya, ada grupnya. Iya, ada grup WA. Dari sana kami berkoordinasi dengan para pimpinan juga para staf untuk kemudian kami diseminasikan informasi analisis curah hujan harian. Jadi setiap hari kita ada membuat analisis curah hujan harian 24 jam yang lalu. Kita juga membuat analisis curah hujan selama 6 hari ke belakang. Jadi bisa dilihat sudah berapa hari kita tidak hujan. Kemudian pada setiap dasarian itu 10 hari sekali kita memunculkan informasi namanya monitoring hari tanpa hujan. Itu juga kita diseminasikan pada masyarakat secara real time. Oke, baik. Sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Langsung kita angkat telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Palembang menyapa. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi kembali, dengan siapa di mana? Dimas di Sekip, Mas. Mas Dimas di Sekip. Ya. Silakan Mas Dimas terkait pertanyaan Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Bobi dan Ibu Sinta. Baik, yang ingin saya tanyakan saat ini ya Mas ya, di mana kita ketahui kan kalau kayak karhutla ini kayak sudah menjadi dilema, di mana setiap tahunnya pasti akan berulang kembali. Yang saya pertanyakan tuh kan kadang-kadang juga pemerintah ataupun juga dari dinas terkait kan melakukan seperti sosialisasi jangan sampai pembakaran hutan, tapi kenyataannya di lapangannya antara petugas dan masyarakat tuh kadang-kadang kucing-kucingan. Itu gimana ya Pak ya? Apa masih rendahnya literasi ataupun juga pengetahuan masyarakat atau rendahnya dari hukum kita? Itu satu lagi ya Mas, untuk BMKG kadang-kadang kan cuaca ini saat ini kan Mas nggak bisa ditebak. Kadang di satu tempat itu hujan, kadang satu tempat itu masih panas. Itu gimana ya Pak ya? Sebagai masyarakat awam tuh gimana ya penjelasannya? Kadang-kadang kita sudah siap hujan atau gimana, nggak taunya terang benderang gitu Mas. Mungkin seperti itu aja Mas pilih. Iya, baik. Terima kasih Mas Dimas di Sekip. Ditunggu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dimas di Sekip. Berarti ini pertanyaannya langsung ditujukan dari BPBD dan juga BMKG. Kita mulai dari Pak Bobi dulu. Terima kasih Mas Dimas yang ada di Sekip. Ini yang saya katakan tadi, saya sependapat dengan Mas Dimas, pemerhati lingkungan. Terima kasih. Peran pemerintah gimana? Di satu sisi memang dilema, Pak Dimas. Jadi di satu sisi inilah namanya berkolaborasi. Berkaitan dengan strategi menghadapi karhutla atau El Nino lain-lain itu ya memang peran masyarakat yang paling penting. Kita berkolaborasi, udah bisa disaksikan oleh masyarakat bagaimana sikap kita, peran pemerintah. Bisa dilihat kemarin Mas Dimas, kita untuk persiapan karhutla kita udah pernah apel besar. Kemarin kita udah di tahun kemarin pernah apel banjir. Nah itu salah satunya juga memang terima kasih saran Mas Dimas untuk kedepannya juga. Kalau ini kami perlu perhatian ya, berkali kami pendekatan kepada masyarakat yang paling penting, edukasi. Jadi memang kendala kita memang sekarang ini lagi berupaya bagaimana menyadarkan masyarakat berkaitan dengan penanganan karhutla tersebut. Jadi terima kasih sarannya, untuk kedepannya saya tampung, nanti kita diskusikan kembali. Peran masyarakat itu sangat penting, itulah dalam wujudnya tadi edukasi. Itu saya rasa tanggapan dari kami. Baik, terkait dari BMKG silakan Bu Sinta. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dimas. Jadi untuk cuaca saat ini sepertinya tidak bisa ditebak begitu ya. Ya. Jadi memang pengamatan observasi unsur-unsur cuaca itu kita lakukan real time nih Pak, setiap jam. Jadi setiap jam rekan-rekan di BMKG itu mengamati unsur-unsur cuaca dan kemudian kita buatkan ikhtisar hariannya. Untuk lebih memahami cuaca saat ini, kami himbau kepada masyarakat untuk dapat mengupdate informasi tentunya melalui kanal-kanal resmi di website BMKG Sumatera Selatan, maupun untuk lebih memudahkan bisa menginstal aplikasi info BMKG di Android-nya. Ya, jadi dapat lebih update lagi di sana bagaimana cuaca hari ini, cuaca esok hari, 3 hari ke depan, dan juga untuk perakiraan musim juga ada di sana. Oke, akses pencarian sudah dipermudah ya? Sudah dipermudah, jadi tinggal kesadaran masyarakat untuk mencari informasi sebenarnya. Benar. Oke, baik. Kita ke WhatsApp lagi boleh? Boleh. Di 082179279090 dari Pak Karto di Ogan Ilir. Pak, saya warga Ogan Ilir. Misalkan masyarakat lihat
ada asap di lahan dekat rumah. Apakah harus langsung lapor atau tunggu sampai apinya terlihat? Terus kami lapornya kemana kalau misalkan ada? Silakan. Ini ke Pak Bobi ya. Ya, terima kasih. Tadi dari mana tadi? Pak Karto di OI. Terima kasih Pak Karto, selamat pagi. Berkaitan dengan karhutlah ini memang fleksibel, saya katakan. Dikatakan kita tidak lapor, salah. Kita melapor juga salah. Jadi gini ilustrasinya. Jadi kalaupun ada kejadian baik kebakaran hutan ataupun kebakaran atau ini, kita juga harus berkala. Jadi dari masyarakat tadi apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar, kita ada operator gitu kan. Ada lapor. Jadi istilahnya laporannya berjenjang. Jadi kita tidak bisa langsung lapornya ke Pak Gubernur. Kita kan ada stakeholder dari kecamatan. Dari kecamatan melapor dari desa. Itulah peran sertanya dari Babinsa, peran sertanya Sadlinmas, ada yang di masyarakat, fungsinya Kades, fungsinya Lurah, fungsinya Pak RT. Kalaupun memang wujudnya berkaitan dengan kerjasama, barangkali alhamdulillah bisa ditangani. Jadi saran saya lapornya berjenjang. Nanti kita juga kan di Kabupaten Ogan Ilir juga ada tim karhutlah, ada BPBD, ada Satgas Manggala Agni, ada dari beberapa OPD. Jadi kalau seandainya pun memang tidak bisa dilaksanakan, nah barangkali kita akan tim dari pemerintah provinsi yang akan turun langsung ke kabupaten atau ke daerah titik tersebut. Oke, stakeholder ya, vertikal Pak ya? Ya harus berperan tim gitu. Oke, baik. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda. Masih ada durasi sekitar 15 menit lagi kami menemani aktivitas Anda di Dialog Palembang Menyapa untuk pagi ini. Silakan saja di 0711369977 via telepon, atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 082179279090. Kita angkat telepon kembali, sepertinya ramai pagi ini. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Palembang Menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dari Batu Raja nih, Pak Kiwai dari Batu Raja. Wih, Pak Kiwai dari Batu Raja, jauh nih. Silakan Pak Kiwai. Pengen tanya masalah nih Pak ya. Kalau kita melihat setiap tahun pasti ada karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, banjir akibat musim hujan. Cuman kalau itu tidak bisa ditolak Pak, walaupun donasi bagaimanapun. Menurut saya nih. Tapi sekarang itu dampaknya yang akan kita cepat. Misalnya kalau banjir, penanggal bagaimana cara menolong banjir, apa bantuan? Itu yang lebih cepat. Sudah tuh kebakaran hutan, kalau itu mematikan apinya. Kalau bagaimana kalau Indonesia masalah itu? Kalau kita mencegah tidak bisa Pak. Karena dunia ini udah canggih sekarang ini kan. Bukan zaman tahun 50-60-an dulu, hutan belum ada penimbangan. Perkebunan belum ada, ya, perusakan irigasi apa itu, sungai belum banjir. Nah, dampaknya itu pembantuan oleh dampak misalnya yang kena banjir itu, nah dampak yang baik itu bagaimana cara bantuan itu harus sampai ke tempat yang dibantu. Nah itu ya mematikan api lebih cepat supaya tidak polusi. Nah itu aja menurut saya bagaimana koordinasi yang masalah itu Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiwai di Batu Raja, silakan untuk ditanggapi Pak Bobi atau Bu Sinta. Terima kasih Pak Kiwai dari Batu Raja. Kebetulan saya juga orang Batu Raja nih. Selamat pagi Pak Kiwai yang ada di Batu Raja. Alhamdulillah kita berkolaborasi. Intinya terima kasih saran dan masukannya. Ini bagi teguran bagi kami di BPPD-nya provinsi. Terima kasih juga sarannya. Alhamdulillah kemarin kita kejadian banjir bandang yang di Kabupaten Oku. Alhamdulillah juga peran BPPD provinsi turun langsung ke lapangan. Kami lihat keadaan bagaimana masyarakatnya, itu apa yang dikatakan Pak Kiwai tadi benar, bagaimana actionnya, bagaimana sampainya berkaitan dengan gimana mengatasi banjir ataupun tanah longsor dan alhamdulillah kita BPPD Provinsi Sumsel bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Oku, alhamdulillah jalan Pak. Jadi tidak ada hambatan selama ini. Memang titik beratnya memang seperti inilah. Memang kita dilemanya kita di lapangan seperti ini. Memang kalimat puas dan tidak puasnya memang seperti itu Pak Kiwai. Kami terima kasih sarannya, barangkali ini motivasi kami ke depan. Alhamdulillah terima kasih kerjasamanya. Tapi intinya Pak Kiwai, kami mohon juga partisipasi dari masyarakat khususnya di Kabupaten Oku. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak ya.
ada lagi yang ingin bergabung dengan kita. Selamat pagi. Palembang Menyapa. Pagi Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Nopal Pak. Pak Nopal di mana Pak? Di Sukabangun Pak. Di Sukabangun. Oke, silakan Pak Nopal. Ini Pak pengen tanya sama Ibu dari BMKG itu Pak. Ini kan sekarang kondisi panasnya Pak, gerah rasanya Pak. Kira-kira sampai kapan? Terus juga di media sosial katanya ada El Nino Godzilla. Apa ionian Godzilla cak mana Pak? Jadi kami masyarakat ini khawatir dan cemas gitu Pak. Mohon diedukasi gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Pak Nopal? Cukup Pak, itu aja dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Nopal di Sukabangun. Pertanyaannya untuk Bu Sinta berarti ya. Silakan Ibu untuk ditanggapi. Iya, baik, terima kasih Pak Nopal pertanyaannya terkait El Nino Godzilla yang baru-baru ini kayaknya booming nih. Iya, yang lagi happening sekarang Iya, ya. lagi happening. Jadi sebenarnya memang istilah El Nino Godzilla itu bukan istilah ilmiah. Iya. Jadi ada peneliti mungkin dari instansi lain yang mempopulerkan nih istilah ini. Sebenarnya istilah yang ilmiahnya yaitu El Nino pada kondisi lemah, sedang maupun kuat. Iya. Dikatakan Godzilla karena mereka memprediksi bahwa El Nino akan pada kondisi ekstrim. Tentu saja pemantauan El Nino itu tidak bisa kita kategorikan set dari awal El Nino akan ekstrim. Nah, BMKG sendiri melakukan pengamatan kondisi El Nino itu setiap dasarian, dan buat rata-ratanya juga setiap bulanan yang akan kita pantau secara terus-menerus. Nah, untuk pantauan terakhir di dasarian 3 Mei kemarin, El Nino saat ini berada pada nilai indeksnya di 1,0. Artinya dia baru dari kondisi lemah menuju ke sedang. Jadi istilah El Nino Godzilla saat ini tidak tepat kita gunakan. Karena kita harus memastikan kondisi El Nino saat ini kondisinya seperti apa. Dan kategori saat ini yaitu El Nino dalam kategori lemah. Hingga menuju ke sedang. Lemah, sedang, kuat ya? Iya, lemah, sedang, kuat. Low, moderate, high gitu kan. Oke, baik. Nah, jadi untuk istilah El Nino Godzilla tadi memang saat ini lagi dipopulerkan, namun kembali kita ke tinjauan ilmiahnya bahwa El Nino itu hanya terdapat 3 kategori. Iya, oke, baik. Kita ke Pak Bobi lagi, Pak Bobi. Boleh. Nah, ini kalau untuk ini Pak, titik api terbaru, kira-kira ada wilayah yang menjadi perhatian khusus nggak Pak berdasarkan hasil pemantauan titik terbaru saat ini Pak? Kalau laporan rilis sore tadi apa malam tadi kita belum, masih tetap standby di itu. Standby. Jadi saya katakan untuk sementara kita masih landai, masih sedang gitu kan. Mudah-mudahan ke depannya enggak jadi gimana ya, jangan jadi berat gitu kan. Untuk sementara pemantauan dari udara kita dalam kategori sedang. Itu Pak. Oke, kalau untuk imbauan Pak, imbauan dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha perkebunan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti apa Pak himbauan yang akan disampaikan? Yang pertama terima kasih kepada masyarakat luas di Provinsi Sumsel. Yang pertama himbauan dari kami, yang pertama mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya, kita sudah tahu, tadi udah kita dengar sama-sama berkaitan El Nino, persiapan berkaitan dengan Karhutla, mohon kerjasamanya untuk sama-sama menjaga. Jadi lebih baik menjaga daripada kita sudah kejadian. Jadi sebelum ini kejadian benar Karhutla, nah mohon kepada seluruh baik perusahaan ataupun desa, lingkungan atau kelurahan, termasuk di rumah tangga kita sendiri. Jadi kita harus menjaga supaya tidak terjadi yang berkaitan dengan Karhutla tersebut. Itu saya rasa, itu sarannya. Memang ayo kita bantu sama-sama bagaimana ke depannya, perhatian kita sama-sama berkaitan untuk mengantisipasi supaya Karhutla itu tidak berkembang jauh. Itu saja. Oke, kalau untuk Bu Sinta, Bu, kira-kira masih ada terdapat potensi asap lintas wilayah maksud kami? Persegara. Iya, kira-kira masih terdapat potensi asap lintas wilayah nggak Bu, apabila jumlah titik api terus meningkat di beberapa daerah? Ya, tentu saja potensi itu akan muncul jika Karhutla itu sudah meluas. Untuk saat ini di wilayah lain juga belum terdapat peningkatan kebakaran hutan. Jadi masih di awal-awal musim kemarau ini kita lebih ke tindakan antisipasi. Betul.
lebih ke pembasahan lahan. Jadi operasi modifikasi cuaca juga sudah disebar nih, mulai dari daerah Sumatera Utara, kemarin di Riau, di Kalimantan, di daerah-daerah hutan, lahan gambut yang tentu saja berpotensi besar, itu sudah dilakukan pembasahan pada bulan Mei kemarin. Bulan Mei kemarin. Ya, dan akan dilihat nanti perkembangannya pada puncak musim kemarau nih. Apabila terjadi peningkatan hotspot yang cukup signifikan, maka operasi modifikasi cuaca juga tetap akan kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Sepertinya sudah ada lagi mau bergabung bersama kita. Oh, di WhatsApp ya? Di WhatsApp ya. Kita coba baca lagi. Baik. Sepertinya sudah tidak cukup lagi waktunya ya. Waktunya untuk menerima telepon karena sudah lintas 55 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Pak Bobi dan juga Ibu Sinta untuk memberikan closing statement terhadap dialog kita pagi ini. Silakan dari Pak Bobi dulu, boleh? Silakan Pak. Saya rasa himbauan kita dari awal tadi, bagaimana peran kita masyarakat secara logis, secara logika, bagaimana mengamankan persiapan ini. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama menjaga dari paling yang kecil dari keluarga kita sendiri sampai ke kerjasama berkaitan ini. Jadi intinya kalau bisa untuk berkaitan dengan karhutla ini kita sama-sama menjaga. Jangan sampai negara lain, tetangga lain atau provinsi lain berkaitan ke karhutla ini supaya jangan sampai melebar. Cuma seputaran untuk di Sumsel saja gitu. Jangan sampai ke Jambi, ke Riau atau ke Jakarta atau kemana-mana. Jadi khusus untuk kita sama-sama, ayo kita sama-sama Provinsi Sumsel ini menghindari daripada karhutla yang luas. Saya rasa itu, Pak. Baik, silakan Ibu Sinta. Iya, betul sekali yang dikatakan Pak Bobi. Saya sepakat untuk saat ini yang perlu kita tingkatkan adalah kewaspadaan. Kewaspadaan mulai dari diri kita sendiri, tentu saja kesadaran, sosialisasi terhadap masyarakat, terutama dari diri sendiri untuk tidak melakukan pembakaran, apapun bentuknya. Mulai dari pembakaran sampah ataupun membakar di hutan yang tanpa pengawasan, meninggalkan api unggun. Iya, seperti pembuangan puntung rokok sembarangan. Nah, tindakan-tindakan seperti itu harap dihindari mulai dari masyarakat. Tentunya karhutla ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi kami sangat berterima kasih pada rekan-rekan BPBD dan Manggala Agni yang sudah turun langsung di lapangan untuk memadamkan api. Tentunya tugasnya juga sangat berat di sana, dan koordinasi kita semoga tetap berjalan dengan maksimal hingga untuk meminimalkan resiko dari karhutla di masa yang akan datang juga. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali Pak Bobi dan juga Ibu Sinta. Dialog kita di kesempatan pagi hari ini sangat memberikan informasi dan juga wawasan ya, informasi terbaru terkait tema kita di kesempatan pagi hari ini yang sudah kita bahas buat pilih pribadi dan juga para pendengar tentunya yang saat ini juga ikut monitor, dan para pendengar yang ikut aktif bertanya tadi kami juga ucapkan terima kasih untuk partisipasinya, keaktifan Anda untuk mengetahui informasi lebih lanjut terhadap topik yang sudah kita bahas. Pak Bobi dan juga Bu Sinta, terima kasih banyak kehadirannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang hangat lagi untuk kita perbincangkan karena ini jujur sangat luar biasa sekali, sangat memberikan afirmasi positif terhadap pilih pribadi dan mungkin para pendengar juga yang saat ini lagi monitor. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama dialog pagi Palembang Menyapa terkait titik 5 titik api terdeteksi dari udara, seberapa serius ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Sudah hadir membersamai kita langsung, tadi ada dari Kabid Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Haji Bobi Novian SEMSI, dan juga PMG Muda BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Ibu Sinta Mediani Estat STR Med. Pendengar, kita bisa simpulkan juga dan mudah-mudahan bisa kita harapkan untuk penyajian data titik-titik api yang terdeteksi dari udara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kita harapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kerawanan kebakaran, pola persebaran hotspot, serta efektivitas untuk pencegahan yang telah dilakukan. Informasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi antar instansi, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, dan juga mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, tetaplah bersama kami karena kami akan terus membersamai Anda hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Palembang pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Palembang Menyapa.